Itu terkadang namanya manusia, ya orang tua pun ya, atau guru atau orang tua itu tidak maksum. Hanya Nabi SAW yang maksum. Para aulia itu mahfuz, mereka tidak maksum, terpelihara dari dosa dalam makna ya aulia itu ada kemungkinan seperti potensi kita semua ya, wahadainau najdain, tapi karena saking dominannya cinta Allah pada hatinya sehingga seolah-olah kemungkinan berbuat maksiat itu jauh mereka dari kemungkinan itu. Walaupun kalau dibicarakan ada kemungkinan, sama-sama punya kemungkinan. Beda dengan maksum. Kalau maksum memang dari asalnya perbuatan dosa itu tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Nah, bagi orang tua juga tidak maksum. Terkadang ya walaupun mereka salah, tetap kita harus ya hormati. Tidak bisa kita langsung main apa istilahnya, itu tidak setuju atau berkata-kata kasar. Makanya terutama di akhir zaman ini Rasulullah SAW juga, hadis ini dikutip oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Ya, beliau mengatakan bahwa rahimallahu mra'an a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati orang yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia. Sebab di akhir zaman kata bahkan di dalam hadis, satu hadis yang lain diriwayatkan, saya di zaman ala ummati ya inna ahaduhum law yurabbi ahaduhum al-jarwa khairun lahu min an yurabbi auladahu atau kama qala sallallahu. Seandainya seorang itu di akhir zaman itu saking rusaknya, lebih baik seorang itu memelihara anak anjing daripada melihara anaknya sendiri. Ini dua makna, bisa jadi karena memang ada rusak ya, atau memang karena ya itu tadi, orang akhir zaman sudah saking dapat tarbiyah anaknya, sehingga Anda melihat mereka punya anjing, punya kucing, punya peliharaan lebih diopeni daripada ketimbang ajib ya. Nah, itu orang aneh, wali zaman. Kemudian jadi kembali ke hadis tadi, semoga Allah merahmati, kata Rasulullah, ini doanya Rasul pasti makbul. Semoga Allah merahmati seorang yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia, dalam makna dia tidak menuntut banyak dari anaknya. So kalau terus terang saja, kalau orang tua menuntut sampai terperinci haknya, tidak mungkin bisa anak itu bisa memenuhi haknya orang tua, itu tidak mungkin bisa. Tapi ketika orang tua itu tahu daripada anaknya menjadi anak yang durhaka, maka dia memaafkan apa selama itu hak pribadi, bukan hak Allah. Ya, dalam hak Allah artinya ya sholat itu kan harus tetap. Ya. Kalau sekedar pribadi, itu kalau merujuk pada hadis tadi, bagi di akhir zaman ya lebih baik banyak memberi toleransi supaya tidak, takutnya nanti kalau dia terlalu memperketat standar ketaatan itu, hanya ya sudah sama sekali anaknya nggak ada yang dianggap sebagai anak yang taat sama sekali karena standarnya terlalu tinggi. Ya siapa sih tidak kepingin, tapi kan ya orang itu beda-beda terkadang itu juga ya bukan karma ya, karena tidak ada dalam istilah Islam itu karma pala atau hukum karma, itu tidak ada. Tapi memang itu balasan mungkin dari Allah. Sebab Rasul mengatakan tidak ada sesuatu maksiat pun yang ujilah azab dipercepat azabnya di dunia daripada hukukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian jadi yang pertama, dia mendengar kalamnya orang tua tanpa menjawab, walaupun itu cacian, biarkan saja. Kalaupun di tindak tanduk kita disalahpahami sama orang tua, tuh kita niatnya berbakti. Ketika terjadi kesalahpahaman, namanya orang tua itu ya saya katakan tadi tidak maksum, ya kan? Tetapi ada tipe-tipe orang tua itu yang selalu mendudukan posisi dia sebagai yang benar dan semua atau anaknya dari anaknya salah. Nah itu ada juga. Makanya jangan ketika jadi orang tua itu ya lebih bijaksana harusnya. Ya tidak semua kemudian, apalagi anak itu ya mohon maaf, ini kita bicara juga dari sudut pandang anak ya, selain dari sudut pandang orang tua. Anak sudah dewasa itu tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil. Apalagi secara psikologi ya, dia sudah katanya
psikologi perkembangan itu dia sudah mulai ingin mencari jati dirinya, ingin diakui eksistensinya di komunitas sekitarnya. Maka ya paling tidak harus diajak ya musyawarah. Ya kan begitu. Anak sudah tamyiz saja dalam hukum hadonah, ya, melihara anak. Pernah satu kali ya, ada orang bercerai, ya, pisah antara bapak sama ibunya. Maka secara hukum hadonah itu kalau dia belum tamyiz, masih kecil, terlalu kecil, itu hak ibunya untuk mengasuh karena memang masih lebih butuh kasih sayang, perlu kasih sayang ibu. Kalau di bawah usia tamyiz, ya tamyiz itu kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun atau 8 tahun. Di bawah itu kalau masih terlalu kecil, maka masih butuh, perlu kasih sayang ibu. Maka hak asuh itu pada ibu atau keluarga ibu, khol. Makanya khol kalau dapat warisan itu khol itu tidak dapat warisan. Giliran hadonah, merawat anak, itu urusannya khol. Urusan warisan, khol itu saudaranya ibu. Giliran dapat warisan itu saudaranya bapak. Jadi sama Rasul ketika anak ini sudah besar, ketika masih kecil disuruh ibunya. Dan itu banyak perinciannya dalam bab hadonah. Cuma kita tidak bahas itu, cuma sedikit kita ingin ambil satu dari hadis itu. Jadi Rasul kemudian setelah agak besar, ya, anak ini agak besar, sudah sekitar tamyiz, usia 7-8 tahun, dia sudah agak bisa ya berpikir sedikit, mengerti. Maka Rasul mengatakan, ini bapakmu, ini ibumu, silakan. Ya, silakan kau ikut kepada siapa di antara mereka, karena bapak ibu sudah cerai. Ya. Dari sini yang kita ingin ambil bahwa Rasul SAW juga mengakui hak daripada anak itu untuk dia bicara. Gitu. Tidak mentang-mentang kemudian orang tua dia selalu benar dan anak itu selalu salah. Kadang saya dapati di beberapa, ya, kita juga sebagai pendidik, ya, artinya kita juga sebagai pengajar. Jadi kita dapati ada beberapa tipe-tipe orang tua itu harus memaksakan apa yang tidak bisa. Ya, ya kita paling tidak ya bisa tuturi handayani lah. Jadi di belakang. Jadi ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tuturi. Kalau di belakang itu bisa handayani, memberdayakan dari belakang. Jadi cuma ngarahkan saja. Ibarat ini agak ke sini jangan, ini agak ke sini jangan. Jadi tapi kalau terlalu anak itu juga. Jadi lihat kepada Rasul tadi, padahal itu belum usia balik, itu usia tamyiz. Itu Rasul SAW memberikan. Artinya anak itu semakin dewasa, bagi sudah balik, itu dia sudah mulai ada, itu tadi merasa egonya, ya segalanya apa dia ingin diakui. Maka orang tua harus tanggap. Ya ojo areku daripada arek cilik terus sampai ya kadang ya bukan masalah ukukul waliden atau tidak ukukul waliden, karena memang itu sudah sunatullah. Ya kan orang kan dari dewasa, ya kan Al-Qur'an sendiri kan mengajarkan matuh yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha. Itu ada tahapan-tahapan mulai dari kecil, tsumma litablughu asyuddakum ketika kamu sudah kuat dewasa, kemudian syuyukha, kemudian kamu jadi orang tua. Itu ada, itu sunnatullah, tidak bisa kita tentang. Kita anggap anak itu terlalu ya. Jadi ya tapi bagaimanapun seandainya terjadi salah paham atau miskomunikasi, ya, maka kita ya tetap tidak boleh menjawab dengan frontal. Ya sudah, biarkan. Loh kok saya kan maksudnya baik begini, ya sudah, Allah kan lebih tahu maksud kita melakukan sesuatu itu apa tujuan kita bahwa untuk bakti. Kemudian ditanggapi salah, itu apa yang mengurangi pahala? Kan tidak, ini malah malu biniat begitu. Kemudian dia malas, kemudian orang tua itu salah paham hanya. Nah ini sudah kita tidak boleh, ya jauh usah menjawab, karena akan hanya menjadi yang namanya orang tua juga. Jadi orang tua harus tahu, makanya Islam itu tawazun, imbang. Malam yuwakir kabirana, ya, walam yarham shaghirana falaysa. Siapa yang tidak menghormati orang lebih tua dan orang tua tidak menyayangi yang lebih muda, maka bukan golongan kami. Ya, imbang. Yang tua rumongso tuwane sing menom ya rumongso. Ya,
gitu. Yang tua merasa dirinya tua harus bijaksana karena dia diposisikan sebagai orang tua. Yang muda merasa dirinya harus bisa merasa bahwa dirinya junior kan gitu dalam beberapa hal. Kemudian jadi tidak boleh dia langsung menjawab secara frontal. Orang tua itu bicara, dia mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tua. Kemudian, dan itu pentingnya, tadi saya sekedar mengingatkan pentingnya daripada musyawarah, terutama ketika anak itu sudah beranjak dewasa.